Oke. Semua katakan haleluya. Haleluya. Semangat. Semua katakan haleluya. Haleluya. Oke, puji Tuhan. Maaf ada sedikit perubahan, tapi semuanya untuk memuliakan nama Tuhan. Tadi ada, kalau di GPCC ada Sidney Mohede, di Harley ada Ade Mohede. Haleluya, puji Tuhan. Ya, siapa yang di sini merasa diberkati dengan pujian dan penyembahan tadi? Haleluya, puji Tuhan. Oke, tema kita di bulan April ini adalah menanti-nantikan Tuhan. Di minggu pertama kita sudah belajar bagaimana kalau kita menanti-nantikan Tuhan, kita akan mendapat iman dan ketekunan. Buahnya iman dan ketekunan itu di minggu kedua kemarin. Kalau kita menanti-nantikan Tuhan, ada buah keselamatan. Nah, di minggu ketiga, kalau kita menanti-nantikan Tuhan, tema kita minggu ketiga adalah kita mendapatkan berkat adalah upah dari Tuhan, dari Allah. Semua katakan upah dari Allah. Dua, tiga. Haleluya. Ini kenapa belum makan ketoprak? Ini ayam masih lapar ya? Thomas, lapar Thomas. Oke. Puji Tuhan, hari ini begitu sangat diberkati saya karena banyak hal yang saya melihat Tuhan terus membuat mukjizat. Bagaimana Tuhan membuat mukjizat dalam artian setiap hari, setiap minggu, setiap bulan Tuhan memberikan firman yang baru bagi saya untuk saya sampaikan. Itu membuat saya merasa bahwa terima kasih Tuhan, sampai saat ini ada berkat yang Tuhan berikan di dalam hidup saya. Dan saya ingin menyampaikan, saya ingin sampaikan kepada Bapak dan Ibu dan teman-teman sekalian. Semuanya semangat untuk mendengarkan firman Tuhan. William, semangat William. Biarpun tidak ada, tetap semangatnya. Oke, puji Tuhan. Kita buka dalam Matius pasal yang ke-25. Saya akan bacakan ayat 14. Oke, saya akan lanjut ke ayat 21 aja. Matius 25 ayat 21. Yang sudah dapat katakan haleluya. Oke. Kita menghormati firman Tuhan. Kita semua bangkit berdiri. Saya akan bacakan Matius pasal 25 ayat yang ke-21. Beginilah firman Tuhan. Maka kata Tuhannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara. Yes. Semua katakan yang besar. Yang besar. Amin. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Mari kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat sore ini. Terima kasih buat pertolongan-Mu yang selalu ajaib. Berkati hikmat, marifat turun dari-Mu atas hamba-Mu. Berikan hamba-Mu kepekaan, suara-Mu hadir bagi hamba-Mu untuk memberitakan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sedang berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Silakan dulu. Matius 25 ayat yang ke-21. Ini kita akan belajar bagaimana perumpamaan tentang talenta. Jadi talenta itu seperti apa? Jadi ada Tuhan, ada bos, ada bapak yang lagi pergi ke luar negeri. Setelah dia pergi ke luar negeri, dia mempercayakan ketiga orang. Orang pertama dia percayakan dengan 5 talenta. Orang kedua dipercayakan dengan 2 talenta. Dan orang ketiga dipercayakan dengan 1 talenta. Waktu dia pergi, dia percayakan ketiga orang tersebut. Waktu kita membaca tema kita yang ketiga ini tentang menanti-nantikan Tuhan, dari menanti-nantikan Tuhan ada buahnya, yaitu buah ketiga, yaitu upah dari Tuhan. Saya tertarik dengan ayat ini. Kenapa? Karena begitu baik pada saat si Tuhan itu mempercayakan ketiga orang itu. Yang pertama ke 5 talenta, yang kedua ke 2 talenta, yang ketiga ke 1 talenta. Ada perbedaan dari ketiga orang ini. Yang pertama adalah 5 talenta. Waktu si Tuhan ini memberikan kepercayaan ke 5 talenta ke orang tersebut, dia tidak hanya memelihara talenta yang ada, tapi dia mengelola. Kalau kita memelihara, semua udah tahu. Yang memelihara, teman-teman kalian punya binatang di rumah, ada peliharaan, kita memelihara, setuju ya? Kita pelihara kucing, kita pelihara anjing dan lain-lain. Kita pelihara, misalkan di pekerjaan kita memelihara sesuatu. Mungkin di kantor kita ada ikan dan lain-lain. Kalau kata memelihara kita sudah sangat lazim, tapi kita sering sekali lupa dengan kata mengembangkan, mengelola. Stewardship, mengelola, mengembangkan apa yang ada pada kita. Pada saat Adam dan Hawa dipercayakan Taman Eden oleh Tuhan Yesus, Tuhan bukan hanya mempercayakan Adam untuk memelihara saja itu taman, tapi Tuhan mengharapkan Adam untuk mengelola juga. Karena di Taman Eden itu dari batu-batunya ada batu safir, ada batu apa, begitu indah. Dari tamannya ada taman apa, begitu luar biasa. Dan Tuhan mau Adam tidak hanya memelihara, tapi mengelola. Teman-teman semua, pada saat di sekolah, kalau kalian cuma menerima ilmu dari guru kalian tidak kembangkan, kalian cuma pelihara, kalian cuma serap, kalian tidak praktekkan. Pada saat kita tahu teori-teori di sekolah, mungkin IPA atau mungkin olahraga yang kita paling senang, kita cuma tahu teorinya, bagaimana kita shoot, bagaimana kita block dan lain-lain, tapi kita tidak pernah mempraktekkan. Itu percuma saja. Pada saat kita punya relationship sama seseorang, pacar sama seseorang, kalau kita cuma pelihara, kita memelihara saja, hubungannya flat, begitu saja, kita tidak kembangkan, akan sangat membahayakan kita juga. Kita pasti akan upgrade dong. Dari hari pertama pacaran, jadian, sampai 5 tahun pacaran, kita cuma kerjaannya teleponan dan pergi hari Sabtu ke McD. Apakah itu akan menjadi satu hubungan yang sehat? Pasti kita harus kembangkan. Setuju? Mungkin di awal pacaran makanya es krim McD hari Sabtu. Ya kamu suka apa? Aku suka es krim. Ya kita makan es krim. Kita kembangkan di bulan pertama, kita mulai makan es krim. Habis makan es krim kita nonton bioskop. Setuju ya? Kita kembangkan lagi nonton bioskop. Kadang-kadang kita kembangkan, kita kelola baik-baik dengan apa? Kita variasi yuk. Kita ke Ragunan, lihat hewan-hewan. Tuh ada yang mirip kamu gitu. Masa sih itu mirip aku? Iya, mukanya mirip sekali sama kamu. Kita kembangkan, kita kelola. Oke, terus akhirnya
Dari situ, oke lah, kita udah sering ke Ragunan, yuk kita coba yuk. Coba apa? Kita ke Dufan. Selalu ada kita namanya kita kembangkan, kita kelola. Tidak hanya kita pelihara. Dalam kerjaan, kamu dari awal kerjaan kamu cuma input data, kamu tidak pernah kelola, kamu tidak pernah kembangkan semuanya itu. Saya yakin sekali kamu akan sangat sulit untuk dapat promosi dari bos kamu. Setuju? Kita sebagai anak Tuhan tidak boleh hanya memelihara, kita harus kelola, kita harus kembangkan. Dalam hubungan juga yang sudah berkeluarga, suami istri dengan anak, dengan istri, kalau kita terus kerjaannya cuma begitu-begitu aja, tidak ada improvisasi, tidak ada ngobrol, mungkin sudah lama tidak ada kata I love you. Bang Aga masih ada nggak kata I love you karena masih ya? Oke. Tuhan harus dikelola, nggak bisa kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan kita cuma memelihara, kita harus kelola. Nah, saya suka sekali perumpamaan tentang talenta ini adalah pada saat dikasih kepercayaan sama tuannya, tuan yang pergi ke luar negeri, dia mengembangkan, dia kelola, dia tidak hanya memelihara. Dari 5 talenta jadi berapa? 10. Yang tadinya 2 jadi berapa? Jadi berapa? 4. Saya merasa bahwa saya yakin Tuhan itu tidak hanya mau kita menjadi anak Allah yang flat. Katakan amin. Tuhan tuh mau kita terus mengelola, kita terus kembangkan apa yang kita bisa lakukan. Ya betul, Tuhan akan memberikan segala sesuatu indah pada waktunya. Tapi kalau kita tidak mulai kembangkan apa yang ada di hidup kita, itu menurut saya salah. Contoh, mungkin kalian cuma jadi jemaat, kalian punya talenta nyanyi, tapi kalian nggak mau andalan, gitu. Udah banyak yang nyanyi. Ayo kita mulai kembangkan. Contoh, aduh kak saya nggak bisa nyanyi, saya nggak punya talenta nyanyi, boro-boro nyanyi, gitu. Ngomong aja fals. Oke lah, mungkin main musik juga nggak bisa. Ada satu talenta yang luar biasa. Saya ketemu sama satu orang. Itu dia punya gereja di Singapura besar sekali, Harvest. Gitu. Nah, dia ngomong bahwa kamu jangan salah. Yang kuat di kami itu bukan pelayanan musik, bukan pelayanan worship leader, tapi yang kuat di kami adalah pelayanan Asia. Bayangin. Coba bayangin ya, kita bareng-bareng bayangin, tapi jangan sampai tidur ya. Kita bayangin bareng. Itu mereka pada saat ada orang baru. Contoh ya, ada orang baru di sini, ada tante sama kakak di sini. Coba. Tadi hasilnya udah nggak ada, udah kabur tadi kemana nggak tahu, kabur mungkin. Contoh pada saat datang itu di Singapura, dia selalu gini, hai, gitu. Kamu keren banget rambut kamu, ini baru kenal nih, gitu. Begitu bagus. Kam, ikut saya, ikut sampai keluarga, ikut. Dari sini dia sudah, kamu nanti ketemu sama dia, oke. Dari sini ayo kamu ikut saya, ikut. Baru dia kasih tempat dulu. Kamu sekeluarga duduk di sini. Kenapa kamu harus duduk di sini? Perhatiin baik-baik dia bilang apa? Dia bilang bahwa ini tempat duduk paling terbaik di gereja ini. Kamu bisa langsung melihat worship leader dan pendeta di sini. Ada AC langsung nyaman kamu. Ini kursi yang saya kasih yang terbaik di sini. Wah, thank you. Tapi kamu harus tahu, pada saat dia ngomong seperti itu,
Setelah dia balik, dia kan ngomong juga ke yang lain seperti itu, di kursi ujung, di kursi ujung, di kursi ujung. Maksudnya adalah dia bukan sebagai Asia yang seperti ini. Dia datang, halo, nice to meet you. Tuh, situ. Tuh, situ yang kamu duduk. Gitu. Kita kan gak ada yang tahu, teman-teman, Bapak Ibu. Pada saat dia datang beribadah, dia bawa pergumulannya dari rumah. Mungkin waktu itu dia ada pergumulan, baru putus cinta. Begitu perih perasaan dia. Dia bilang, Tuhan tidak tolong saya. Saya sudah menyerahkan hati saya buat dia, tapi dia hianati hatiku. Saya mau bunuh diri. Tapi tiba-tiba dia bilang, saya mendengar suara Tuhan suruh ke gereja. Pada saat ke gereja, dia ketemu sama Pak Pahan. Mukanya kayak pepaya. Ya, bisa deh ya. Situ. Waktu dia duduk, dia langsung berpikir bahwa Tuhan fix. Saya memang harus bunuh diri sebenarnya. Karena kenapa? Nggak ada kebanggaan waktu dia jadi Asia. Itu maksudnya adalah kita harus kelola, kita harus kembangkan apa yang ada di hidup kita. Kita nggak boleh cuma memelihara semua itu. Yang 2 talenta dia kembangkan menjadi 4 talenta. Yang 1 talenta kita akan baca bersama. Ini cukup menarik menurut saya. Di ayat 25. Ayat 24 dulu. Matius 25 ayat 24. Oke, kita baca bersama. Saya tidak baca, Bapak Ibu menyimak saja. Kini datanglah juga hamba yang menerima berapa? 1 talenta itu dan berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Ayat 25, karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. Maksudnya apa? Saya tertarik dengan kata-kata seperti ini. Waktu yang 1 talenta ini, dia merasa tuannya sangat galak, sangat dahsyat jahatnya. Dia berpikir waktu dikasih kepercayaan 1 talenta, dia lebih baik dia simpan talentanya daripada tuannya marah. Sampai tuannya datang, baru dia kasih talentanya. Dia tidak kelola, dia cuma kembangkan. Dia tidak kelola, dia cuma memelihara. Teman-teman, Bapak dan Ibu, kalau kita cuma hanya memelihara semua yang ada di diri kita nggak kembangkan, Tuhan akan kasih ke orang lain. Contoh, kita punya talenta, yaitu adalah worship leader. Tapi kita merasa bahwa enggak, gitu. Udah banyak yang jadi worship leader. Percaya saja, Tuhan akan ambil, Tuhan akan kasih ke orang lain yang sebenarnya dia tidak terlalu pintar nyanyi, tapi karena dia punya hati untuk melayani, Tuhan kasih itu ke orang itu. Kita punya talenta, tolong kita kembangkan, kita kelola. Ini sangat penting. Saya nggak tahu kenapa saya harus lari dulu khotbah saya ke sini. Padahal saya nggak persiapkan khotbah saya ke sini. Tapi kita akan balik lagi bagaimana tema di Harvey Ministry untuk bulan April ini adalah kita menanti-nantikan Tuhan. Pada saat kita menanti-nantikan Tuhan, ada buah yang kita dapat, yaitu upah dari Tuhan. Amin. Kita akan mulai dengan menanti-nantikan Tuhan. Untuk dapat upah yang ketiga, buahnya adalah upah dari Allah. Ada
2 poin sampai 3 poin yang ingin saya jelaskan kepada Bapak dan Ibu. Yang pertama adalah pada saat kita menanti-nantikan Tuhan, kita butuh namanya endurance. Endurance itu adalah ketahanan, daya tahan kita kepada Tuhan. Ya, pada saat kita menanti-nantikan Tuhan, itu memang butuh ada namanya waktu. Setuju ya? Kita menantikan sesuatu itu, kita butuh sesuatu, yaitu waktu. Kita butuh kesabaran, kita butuh ketekunan. Tapi dari semua itu, saya punya poin pertama. Pada saat kita ingin mendapatkan buah, yaitu buahnya adalah upah dari Tuhan, upah yang besar dari Tuhan. Satu yang harus kita butuhkan adalah kita harus mempunyai endurance, daya tahan. Semua katakan daya tahan. Pada saat kita dipercayakan satu talenta, Bapak Ibu, apakah kita benar-benar bisa kelola? Apa benar-benar kita bisa kembangkan? Saya lahir, jujur aja, dari SD, SMP sampai SMA, bahkan kuliah, saya itu berat di akademis. Dari SD, SMP, mungkin bisa dibilang saya kurang pintar. Kalau saya bilang bodoh, saya menghina diri saya sendiri. Saya kurang pintar, seperti itu. Saya selalu masuk di 3 besar, tapi di bawah. Gitu. Mulai ada 46 orang, saya masuk di area pasti di area 44, 45, 46. Gitu. Bahkan kadang-kadang dulu almarhum mama saya, waktu saya ambil rapor, dia sampai ngomong gini ke kakak saya, nama kakak saya Lodi, lo mana aja yang ambil, kita malu. Itu karena kenapa? Waktu ambil rapor pasti itu kan banyak orang tua murid, nggak tahu kalau sekarang banyak orang tua murid. Itu orang tua murid pada peluk anaknya, pada bilang gini, papi bangga sama kamu, mama bangga sama kamu, nilai kamu 100, aduh nilai kamu 110 jumlahnya. Persyaratan naik kelas itu nilainya harus 73. Saya selalu 73 atau paling pintar 74. Karena kelakuannya baik, karena ya cuman kayak di katrol aja lah, mama pendeta, jadi ya cuma seperti itu. Tidak ada 5 talenta saya punya, 2 talenta pun saya nggak punya, 1 talenta pun saya nggak punya. Sampai saya berpikir ini saya mau jadi apa nanti. SMA juga begitu. Dari SD, SMP itu sekolah Katolik, SMA sekolah swasta, agak sedikit low pendidikannya. Tetap saya nggak pernah ranking. Sampai kuliah seperti itu. Saya cuma tahu, saya suka ngomong, biarpun saya agak cair dulu. Sampai akhirnya saya mencoba setia. Saya coba setia untuk apa yang saya punya, talenta saya. Akhirnya saya mulai coba untuk ngomong sendiri di kaca. Setelah lulus kuliah, saya tidak masuk langsung ke kantor hukum, saya tidak langsung jadi lawyer, tapi saya masuk ke marketing. Pertama saya masuk ke marketing mobil. Gitu. Karena cuma saya bisa ngecap-ngecap aja. Puji Tuhan dari talenta itu, setiap bulan saya bisa jualan 10 mobil, 11 mobil, 12 mobil sebulan. Saya masuk training dan saya masuk di Astra, itu masuk the best sales. Akhirnya saya coba masuk ke perkantoran. Di dunia perkantoran pun saya masih berhubungan sama marketing. Saya bisa punya klien, mungkin orang-orang cuma punya klien 2-3, saya punya klien sampai 5-6. Omset saya bisa sampai 1-2 miliar. Saya cuma setia di situ saja. Setia di situ saja. Akhirnya saya di-hire sama waktu saya kerja di kantor perusahaan sama di mobil, ada satu klien saya, dia bilang, Esra kamu kayaknya pintar nih, kamu ikut saya aja yuk di dunia kantor hukum. Tapi saya nggak ngerti Pak, saya bodoh Pak. Gak apa-apa, klien-klien kamu kasih ke saya aja, nanti kita proses bersama, kita eksekusi bersama. Dari situlah klien saya jadi banyak. Saya jadi banyak kenal apa itu hukum di pengadilan negeri, pengadilan tinggi dan lain-lain. Saya cuma punya 1 talenta. Saya coba tekun. Saya bisa main drum, cuma nggak jago. Nama saya dipanggil Eca juga, tapi bukan Eca Sumatri. Eca Sumatri jago sekali. Saya Eca Daniel.
Ya kayak nggak bisa lah saya jago dia. Tapi saya coba tekun untuk bisa main drum. SMA saya main drum, itu saya keringat dingin. Saya baru belajar drum itu 3 SMA. Saya pelayanan, saya sering dipermalukan orang, ketawa karena tempo saya nggak jelas segala macam. Saya jadi anak bawang lah. Misalkan ada orang lihat saya yang main drum, main bass sampai keyboard begini, saya udah nggak mau lah. Kayak ada respon yang jelek, saya tertolak. Tapi saya tetap setia untuk apa yang saya punya. Talenta saya cuma bisa main drum, sama saya cuma bisa ngomong. Akhirnya Tuhan mulai angkat saya pelan-pelan. Saya mulai bertemu sama klien-klien, saya mulai bertemu sama pendiri partai, saya mulai ketemu sama banyak orang. Saya melihat bahwa Bapak Ibu harus tahu bahwa kita harus setia saja untuk talenta yang kita punya. Nah, untuk setia 1 talenta, 2 talenta, 3 talenta, kita harus punya namanya daya tahan, endurance, kekuatan daya tahan untuk tetap pikul salib. Pada saat Tuhan melihat bahwa kamu cuma dipercayakan 1 talenta, teman kamu 3 talenta, sahabat kamu 5 talenta, kamu jangan berkecil hati. Percaya saja, mereka yang punya 3 talenta, mereka yang punya 5 talenta, belum tentu mereka mau kembangkan talenta mereka, belum tentu mereka mau terus kelola talenta mereka. Mereka belum tentu mereka mau mengembangkan apa yang mereka bisa. Mereka hanya kemungkinan besar mereka hanya memelihara semua. Tapi kamu dipercayakan 1 talenta, kamu bisa kelola, kamu bisa kembangkan. Tuhan akan mulai mengangkat kamu dari bawah, mulai angkat kamu pelan-pelan, dapat promosi dari Tuhan pelan-pelan. Saya melihat anak ini mempunyai daya tahan yang kuat. Dia tetap setia dalam perkara kecil, dia terus setia dalam perkara kecil, dia mulai kembangkan terus. Pada saat Tuhan senang, dia tetap pikul salib itu, dia tetap kembangkan, dia terus kembangkan. Dia lihat sahabatnya punya 3 talenta, dia gak pernah latihan, dia gak pernah mengembangkan, dia gak pernah belajar. Yang 1 talenta dia terus kembangkan, dia terus belajar, dia terus latihan. Tuhan mulai senang, dia lihatnya 1 talenta, dia mulai terus berdoa. Tuhan mulai melirik ini orang, dia lihat bahwa daya tahannya sangat kuat, endurance-nya sangat kuat. Dia terus kembangkan, daya tahannya kuat. Pada saat dia jatuh, dia mau bangkit. Pada saat ada orang yang selalu menghina dia, dia bilang terima kasih Tuhan Bu. Dia terus bersyukur. Pada saat yang 3 talenta dia gak pernah kembangkan, terus dia dinaikkan terus yang 1 talenta, sampai akhirnya dilipat dari 1 talenta menjadi 2, dari 2 talenta menjadi 4 talenta, dari 4 talenta menjadi 16 talenta. Terus dia mempunyai banyak talenta. Karena apa teman-teman? Dia setia dalam perkara yang kecil. Amin. Pada saat kita membuka pintu yang besar, kita tidak perlu memakai kunci yang besar. Untuk membuka pintu yang besar, kita hanya perlu kunci yang kecil. Kalau Bapak Ibu mau langsung aja tanpa proses, dengar baik, Tuhan tidak akan berikan. Setia saja. Pada saat kita menanti-nantikan Tuhan di tahun ini, kita harus setia saja. Apa yang sekarang ada pada dirimu, itu yang harus kalian kelola. Jangan yang gak ada kalian mulai halusinasi. Mungkin kalian cuma bisa easy worship, main komputer cuma bisa tektok. Kembangkan saja, setia saja. Nanti Tuhan kasih hikmat lagi kepadamu. Bapak Ibu dengar baik. Saya masih ingat waktu saya masuk ke dalam komunitas rohani, saya disuruh doa. Waktu itu saya disuruh doa terus Ezra berdoa. Terus saya deg-degan. Kalau bahasa Manado bilang tatafore. Deg-degan sekali. Tuhan, terima kasih. Ada di doa makan nih, kan bisa kayak komsel itu kita doa makan untuk berkatmu dia lagi. Berkati makanan ini, berkati. Pas saya ngomong minuman ini, saya masih ingat sampai sekarang. Ada anjing ngomong, kuku, minuman ini. Wah, itu langsung semua ketawa terbahak-bahak. Saya langsung bilang amin. Saya malu semalu-malunya. Saya bukan orang yang langsung tanpa proses
bisa seperti ini di atas mimbar. Saya banyak proses yang saya alami, tapi Tuhan melihat bahwa kita harus setia apapun talenta kita. Jangan kita selalu main aman. Seperti yang satu talenta, dia tahu bapaknya bosnya galak, pergi ke luar negeri, dikasih percayakan satu talenta, dia taruh di tangan, yang penting ini gak rusak, sudah aman. No, kita jadi orang Kristen, Bapak Ibu dengar baik, kita harus keluar dari zona nyaman. Kita harus mulai kembangkan, kita harus mulai kelola apa yang ada buat kita. Pada saat kita mau menanti-nantikan Tuhan, karena ada upah yang Dia akan berikan, itu buahnya upah dari Tuhan. Kita akan mendapatkan banyak berkat. Pada saat kita menanti-nantikan Tuhan, kita akan mendapat mukjizat lepas mukjizat. Pada saat kita menanti-nantikan Tuhan, kita akan mendapatkan sukacita dari Tuhan. Tapi satu poin pertama yang harus kita lewati adalah kita harus punya daya tahan. Amin. Kita harus punya endurance yang kuat, daya tahan. Pada saat saya suka banget bola basket. Dulu saya suka sepak bola, cuma semenjak si Ronaldo Brazil itu pensiun, saya udah gak suka main sepak bola. Saya suka basket sekarang. Saya suka pemain namanya LeBron James. Ini orang menurut saya luar biasa bagusnya. Bukan karena skill. Kamu kalau bilang skill, banyak yang lebih bagus. Mau bilang dunk contest, orang kalau bahasa kampung saya nombok, orang ngedang, itu banyak yang bisa di NBA. Orang mau shoot, banyak yang lebih jago dari LeBron. Orang mau speed, banyak lebih kencang dari LeBron James. Tapi satu yang saya suka adalah dari dia punya daya tahan yang luar biasa. Pada saat dia dicemooh, pada saat dia dihina, kamu beberapa kali final di playoff, tapi kamu gak pernah juara. Dia gak pernah turun mentalnya. Dia terus punya daya tahan yang kuat. Pada saat dicemooh, banyak di menit-menit terakhir dia tidak masuk, dia bilang bego. Ngomong dia paling bagus, tapi banyak yang menghina. Dia tidak pernah takut. Dia punya daya tahan yang kuat. Dia terus latihan. Berapa kali dia tidak pernah juara di NBA, dia cuma masuk di final, tapi dia tidak pernah menyerah. Karena kenapa? Dia punya daya tahan. Sampai akhirnya di tahun 2020 ya, Lakers juara akhirnya. Tapi dia melalui 4 kali atau 5 kali final playoff, dia tidak pernah juara. Tapi dia punya daya tahan yang kuat. Dia punya daya tahan yang kuat. Dengar baik, kita sebagai orang Kristen, sebagai orang yang percaya sama Tuhan, kita harus punya daya tahan, endurance yang kuat. Kita harus punya daya tahan mental yang kuat. Pada saat ada orang yang menyakiti kita, kita tidak cepat untuk baperan, sedih, nangis. Pak Pendeta, begitu sakit sekali saya dihina, nangis 3 hari 3 malam. No, kita harus punya mental daya tahan yang kuat. Karena pada saat kita ingin menanti-nantikan Tuhan, ada buah yaitu upah dari Tuhan. Kita harus melewati proses endurance yang kuat. Amin. Saya mau semua sekarang beri kemuliaan dulu bagi Tuhan. Begitu lemes. Saya sudah ngomong hampir 20 menit. Udah urat saya udah kemana-mana. Tidak ada yang tepuk tangan buat memuliakan nama Tuhan. Kalau bangun pagi untuk kerja, jam 6 udah bangun ya. Thomas kalau ketemu pacarnya, sayang jam 5 pokoknya jangan sampai telat. Jam 3 udah nyampe di depan pagar. Kita harus punya daya tahan yang kuat.
Amin. Poin kedua adalah, teman-teman, tapi sebelumnya saya mau kasih ilustrasi. Kita buka dalam Ayub 1. Kita buka dalam Ayub 1. Ini ada cerita tentang Ayub dari Ayub 1 dari ayat 1 sampai ayat 22. Tapi saya tidak mau baca semuanya. Tapi saya akan mulai meringkas seperti ini. Ayub itu mempunyai 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ayat 3, dia memiliki 7.000 ekor kambing, domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, dan 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar, sehingga orang itu adalah yang terkaya, ayat 3, dari semua orang di sebelah timur. Kalau zaman sekarang mungkin ya Bapak Ibu, 7.000 ekor itu mungkin 7.000 ekor itu mungkin punya 7.000 mobil BMW, mungkin gitu kali ya. Terus domba 3.000 ekor, unta mungkin mempunyai Mercy 3.000. Pokoknya bisa diilustrasikan begitu kaya si Ayub. Kita lanjut ke ayat 8. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi apa Bapak Ibu? Kejahatan. Oke? Kita lanjut ke ayat 18. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, anak-anak Tuhan yang lelaki dan yang perempuan sedang makan dan minum anggur di rumah. Jadi Ayub ada anak-anak yang perempuan sama ada anak laki-laki. Perhatiin dari ayat 19. Maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun. Rumah itu dilandainya pada 4 penjurunya dan roboh menimpa apa? Orang-orang muda itu sehingga mereka mati. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada. Oke ya. Yang pertama adalah karena ada angin ribut, maka banyak orang muda itu mereka mati. Ayat 20. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya dan mencukur apa? Kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah. Ayat 21. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalam. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Ini kisahnya bahwa pada saat dia mempunyai lembu, dia mempunyai kambing domba, dia mempunyai unta, dia menjadi orang terkaya, anak-anaknya banyak, Tuhan ambil satu-satu, semua itu dia ambil sama Tuhan. Pada saat kekayaan diambil sama Tuhan, semua habis terbakar. Semua habis terbakar. Di Ayub 1, kalian bisa baca dari ayat pertama sampai 22 itu ceritanya bahwa semua habis terbakar. Sampai akhirnya anak-anaknya juga dibuat Tuhan meninggal semua. Tapi ada yang saya merasa bahwa dia mempunyai daya tahan yang benar-benar luar biasa, mempunyai endurance yang luar biasa, yaitu di pasal 2 ayat 7. Pasal 2 ayat 7 berbunyi seperti ini. Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan, lalu ditimpanya Ayub dengan bara yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Lalu Ayub mengambil apa? Sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutuklah Allahmu dan matilah. Istrinya aja udah gak percaya sama Tuhan.
Tapi saya benar-benar merasa bahwa ini kata-kata yang sangat powerful di ayat yang ke-10. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Begitu berat Ayub pada saat dia diberkati sama Tuhan, pada saat dia punya lembu, dia punya kambing domba, dia punya unta, dia punya anak-anak yang parasnya cantik, dia punya anak-anak yang parasnya begitu tampan, dia mempunyai istri yang begitu cantik, dia mempunyai terkaya, paling kaya. Dia bilang, firman Tuhan bilang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Tapi waktu itu semua diambil, sampai anaknya diambil. Waktu Edrea, anak saya pernah cerita, waktu dia lahir, jantungnya berhenti hampir sekitar 10 menitan. Saya udah stres, tapi dia hidup, anak mukjizat. Tapi Ayub, seluruh anaknya diambil sama Tuhan, sampai dia punya badan pakai beling untuk menggaruk-garuk, begitu gatel sampai terkelompok semuanya. Tapi di ayat 10 pasal 2, Ayub merespon dengan sangat baik bahwa apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dia bilang apa? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Apakah kita cuma menerima yang baik saja, tapi kita tidak bisa menerima yang buruk? Bagaimana Ayub mempunyai daya tahan yang kuat? Daya tahan yang kuat. Pada saat kita usaha tambak lele, usaha ayam ternak, pada saat usaha kita itu hancur, begitu berat hidup kita langsung stres. Pada saat uang kita di saldo turun terus, begitu stres. Pada saat mobil kita dari 3 jadi cuma 1, begitu stres. Tapi di sini kita dapat contoh bagaimana kita mempunyai daya tahan. Biarpun pagi kita cuma makan nasi panas pakai telur ceplok ditambah kecap. Tapi kalau kita makan dengan sukacita, begitu nikmatnya. Setuju Bapak Ibu? Begitu nikmatnya. Tapi biarpun kita gempit, ada babi hong, ada babi panggang, ada berenebon, tapi kita gak pernah mengucap syukur. Kita stres pada saat kita makan. Cuma masuk 1 suap. Dia punya tawa, itu yang paling enak. Pas dia makan gak ada nafsu makan, cuma dilihatin aja. Tapi beda sama kita. Semalam saya sama staf Hagai, sama istri saya di apartemen saya, kita ceplok telur, ada sisa roa, nasi panas, ya, jajan. Terus kita mulai makan, diuol-uol, ada hujan turun, ini sih hujan turun, kita mulai makan dengan nikmat, nambah, jangan nambah nikmat, kita makan dengan sukacita. Bukti bahwa kita punya daya tahan. Kita nggak pernah kata Ayub, apakah kamu cuma mau apa yang baik dari Tuhan, tapi yang tidak baik engkau tidak mau dari Tuhan. Engkau cuma mau diberkati. Pada saat engkau minta Tuhan berkati, engkau senang, engkau memuliakan Tuhan. Pada saat engkau minta, engkau diberkati, engkau mulai rajin ke gereja. Engkau datang ke gereja, ibadah jam 5, engkau datang jam 4.
engkau mulai menunggu pada saat suamimu gajinya makin naik, engkau mulai semangat datang kepada Tuhan. Engkau bilang, Pak Pendeta, ada berkat buat Pak Pendeta. Pada saat engkau diberkati, engkau duduk paling depan, engkau angkat itu tangan tinggi-tinggi, karena engkau baru beli jam. Kalau bisa orang pada lihat ini, dalam nama Yesus engkau baik Tuhan, dalam nama Yesus diputar-putar supaya ada yang lihat. Begitu engkau sangat senang. Tapi Ayub bilang, masa engkau cuma mau yang baik dari Tuhan, tapi yang tidak baik engkau tidak pernah mengucap syukur. Kita harus punya daya tahan itu. Orang Kristen harus punya daya tahan. Biarpun engkau setiap hari melihat masukin ATM-mu, cek, info saldo, darah Tuhan makin turun. Sekolah anak belum bayar, susu anak belum beli, dalam nama Yesus. Besok ngana berdoa, ngana masukin ngana PAT, cek info saldo, pencet, dalam nama Yesus. Naik, bukan naik, turun drastis. Karena kalau kita punya kartu kredit, dipotong secara langsung sama bank tersebut, dalam nama Yesus. Kenapa makin turun? Kita mulai stres. Tapi saya sebagai contoh, saya mengalami itu. Masuk ATM, dulu masuk ATM naik terus sampai saya terkaget-kaget, Tuhan terus naik, Tuhan jangan sampai saya jatuh dalam dosa. Sekarang masuk ATM terus turun. Saya mulai mempraktekkan yang dibilang firman Tuhan. Saya mulai mempraktekkan pencobaan yang ada padamu hanya pencobaan biasa. Tuhan akan membuat jalan keluar. Tuhan akan mulai bergandengan tangan untuk bisa mengalami dari mukjizat kepada mukjizat. Kuncinya cuma satu, Bapak Ibu, kita harus mempunyai daya tahan. Amin. Kita harus mempunyai daya tahan. Dalam nama Yesus, jemaat di Hagai mempunyai daya tahan yang kuat. Amin. Kita mempunyai daya tahan yang kuat. Saya mau semua katakan daya tahan. Amin. Yang kedua adalah kita harus mempunyai komitmen sama Tuhan. Kita nggak bisa. Pada saat engkau dikasih satu talenta, engkau menanti-nantikan Tuhan. Pada saat engkau berjalan untuk menanti-nantikan Tuhan, karena ada upah dari Tuhan, yaitu upah berkat yang engkau akan dapat. Buah yang kamu dapat adalah upah dari Allah. Pada saat engkau menanti-nantikan Tuhan, tapi engkau tidak punya komitmen sama Tuhan, engkau tidak tekun sama Tuhan. Pada saat engkau bilang, Tuhan, saya mau berjalan bersama Engkau, saya mau berjalan bersama Engkau, saya mau berjalan sama Engkau. Pada saat engkau berdoa sama Tuhan, engkau harus punya komitmen bahwa betul-betul engkau harus berjalan sama Tuhan. Harus punya komitmen itu sama Tuhan. Komitmen itu bicara bukan pada saat yang enaknya saja. Enggak, komitmen itu bicara pada saat situasi tidak mengenakan pun, kita tetap berkomitmen sama Tuhan, kita tetap bersyukur sama Tuhan, kita tetap katakan bahwa Tuhan Engkau baik. Pada saat kita dilanda masalah, pada saat teman-teman yang masih di sekolah, kalian dimarahin sama orang tua kalian, pada saat dimarahin sama guru kalian, pada saat kalian dibilang sama orang tua kalian, kamu bodoh, kamu kayak monyet. Saya bingung kalau orang tua bilang kamu kayak monyet. Yang ngomong bapaknya. Kalau anaknya monyet, bapaknya apa? Pada saat kita menjadi orang Kristen, kita harus punya daya tahan, dan yang kedua harus punya komitmen sama Tuhan. Komitmen ini berbicara bagaimana kita punya integritas sama Tuhan. Kita tidak melenceng ke kanan, tidak melenceng ke kiri. Kita terus melihat segala sesuatu dari firman Tuhan. Kita punya komitmen, hanya Tuhan satu-satunya juru selamat. Tidak ada jalan lain kecuali lewat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah satu-satunya juru
selamat. Kalau engkau tidak percaya sama Tuhan Yesus, kalau engkau tidak pernah mempunyai daya tahan, kalau engkau tidak menanti-nantikan Tuhan, kalau engkau tidak punya komitmen, biarpun engkau orang yang baik, engkau tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Komitmen sama Tuhan. Terus baca firman Tuhan, Bapak Ibu. Baca firman Tuhan. Harus punya komitmen sama Tuhan. Dalam nama Yesus. Banyak sekarang ajaran-ajaran yang menyimpang. Banyak ajaran yang menyimpang ke kanan ke kiri. Dengar baik, jangan dengarkan motivasi orang, tapi percaya saja sama firman Tuhan dalam nama Yesus. Katakan amin. Percaya sama firman Tuhan. Waktu Tuhan Yesus puasa 40 hari 40 malam, dengar baik Bapak Ibu, waktu Tuhan Yesus puasa 40 hari, saya sampai sekarang masih bingung. Tuhan Yesus aja dicobai, Tuhan Yesus dites sama iblis. Sekelas Tuhan Yesus dites sama iblis. Pada saat dia kelaparan, Tuhan Yesus, kenapa iblis berani tes Tuhan Yesus? Tapi itulah iblis, dia ingin memanipulasi. Dia bilang apa kepada Tuhan? Biarlah batu ini jadi roti. Lagi kelaparan. Apakah itu sesuatu yang baik? Baik. Sesuatu yang masuk ke logika kita, masuk ke logika kita. Benar juga, si iblis baik nih. Dia bilang, engkau kan Tuhan Yesus, kamu lagi kelaparan, ubahlah ini batu jadi roti. Kamu dengan begini bisa. Begitu iblis sering memanipulasi, Tuhan Yesus aja diuji. Apalagi kita. Kalau bukan firman Tuhan Bapak Ibu, kita bisa mati. Rohani kita bisa mati. Terus kita berdoa. Pada saat orang sibuk sama media sosial, pada saat orang sibuk dengan memposting-posting, ingin merasa untuk dibangga-banggakan. Biarlah kita tidak berpikir seperti itu. Kita berpikir bagaimana kita membaca firman dan terus berdoa. Iblis saja ngetes Tuhan Yesus loh. Orang baik bisa masuk surga biarpun tidak lewat Tuhan Yesus. Kalau kita tidak ikut pengajaran firman Tuhan, kita bisa merasa bahwa itu benar. Tidak ada surga sama neraka. Kalau ini kita nggak serius melihat semua dari firman Tuhan, kita bisa sesat. Tapi dengar baik, ini kabar baik buat saya dan buat Bapak dan Ibu sekalian, bahwa kita harus punya komitmen untuk bisa mendapat buah upah dari Tuhan. Kita harus menanti-nantikan Tuhan. Pada saat kita menanti-nantikan Tuhan, itu ada waktu yang sangat panjang. Pada saat ada waktu sangat panjang, kita berbicara tentang pertandingan. Biarlah pertandingan kita bisa menang sampai pada garis finish. Tapi bagaimana caranya kita bisa menang sampai pada saat garis finish? Kita punya 2 poin hari ini. Yang pertama adalah engkau harus punya daya tahan yang kuat. Pada saat engkau jatuh, engkau harus bangkit. Pada saat engkau jatuh lagi, engkau harus bangkit. Engkau terus bangkit. Engkau terus bangkit. Pada saatnya engkau tidak merasakan dan tidak sadar, engkau sudah terlalu jauh. Engkau melihat sudah terlalu jauh saya dari masalah. Yang kedua adalah engkau harus punya komitmen sama Tuhan. Terus lihat firman Tuhan sebagai juru selamat. Jangan sekali-sekali percaya kata motivasi orang. Percaya di firman Tuhan. Komitmen yang saya suka adalah komitmen dari Sadrak, Mesak, Abednego. Waktu Raja Nebukadnezar bilang, kamu sembah itu patung. Dia bilang, saya tidak mau. Saya tidak mau sembah itu patung.
Saya akan masukkan kamu ke dalam lubang api yang sangat luar biasa panasnya. Engkau akan hancur di lubang api itu. Dengar baik, Sadrak, Mesak, Abednego bicara apa? Saya akan tetap masuk. Saya tetap akan percaya sama Tuhan, biarpun Tuhan tidak tolong saya. Biarpun Tuhan tidak tolong saya, biarpun sesuatu akan terjadi sama hanya ministry ke depannya, saya tidak akan pernah lari dari panggilan saya sebagai hamba Tuhan. Saya tetap akan memuliakan Tuhan. Begitu juga dengan saudara. Biarpun kalian berat, biarpun Tuhan tidak tolong, biarpun cuma makan nasi pakai telur ceplok, biarlah engkau tidak pernah tinggalkan Tuhan. Engkau tidak pernah jual Tuhan dengan jabatan. Engkau tidak pernah jual Tuhan dengan perempuan. Engkau tidak pernah jual Tuhan dengan uang. Amin. Daniel pasal 3, kita buka bersama. Daniel pasal 3 ayat 16 sampai 18. Daniel pasal 3 ayat 15 saya bacakan, tapi bagian B-nya aja. Oke, saya bacakan dari awal saja. Daniel pasal 3 ayat 15. Sekarang, jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling kecapi, rebah, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat. Halo, kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Ayat 16. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab, Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Itu bicara komitmen. Jika Allah kami yang kami punya sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Ayat terakhir kita akan baca bersama-sama 2, 3. Dan dari dalam tanganmu ya Raja, 18, tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Amin. Ini bicara tentang komitmen. Jangan minta tolong. Hari-hari ini kita sebagai orang pilihan Tuhan, kita udah jarang sekali untuk punya komitmen dengan Tuhan. Kita terus ke bawah dengan media sosial, kita terus ke bawah dengan omongan apa kata orang, kita terus terpengaruh dengan apa kata orang. Tiba-tiba waktu kita ketemu sama, nggak usah terlalu jauh-jauh, kita ketemu sama kita punya sepupu, kita punya saudara, dia bilang, ih kamu sekarang gemukan. Kita langsung stres, kita langsung diet. Ada orang bilang, ih kamu sekarang kok kurusan jelek bagusannya kemarin. Kita stres, apa kata orang, semua apa kata orang. Kemarin kok libur lebaran kemana? Terus temennya ngomong ke kita punya circle, temennya satu ngomong, oh gue ke Jepang, temennya satu bilang gue ke Bandung, yang satu ngomong gue ke Singapura, satu ngomong ke Malaysia. Kita jadi berantem satu keluarga karena apa? Kita cuma di rumah, kita nggak ikut mereka untuk liburan. Semua kebahagiaan kita apa kata orang, semua apa kata orang. Pada saat engkau sekolah di negeri, orang temenmu sekolah di universitas internasional atau di sekolah-sekolah yang mahal, apa kata orang, semua apa kata orang. Kenapa engkau semua dan saya, kenapa kita semua di sini, kita tidak pernah memikirkan perasaan Tuhan Yesus
pada saat kita berbuat dosa, pada saat kita egois, pada saat kita maunya kita sendiri, kita terus lupakan Tuhan. Tapi pada saat kita menderita, kita baru lari kepada Tuhan, kita baru bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Pada saat Tuhan mulai memberkati kita lagi, pada saat kita menangis dan Tuhan mulai kasih hatinya buat kita, kita mulai dikasih sekali lagi kesempatan, dan kita mulai mendapat promosi dari Tuhan. Pada saat kita mulai diberkati, kenapa kita mulai lupa lagi sama Tuhan? Tapi kabar baik dari Tuhan hari ini, terus saya katakan kepada kalian bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Biarpun kita sering meninggalkan Dia, Tuhan terus tekun. Kenapa kita tidak tekun? Kenapa kita tidak tekun dan sabar untuk terus menanti-nantikan Tuhan? Kenapa kita begitu egois? Kenapa pada saat ada masalah kita tidak punya daya tahan yang kuat? Pada saat kita ada masalah kita tidak punya komitmen yang kuat. Contoh dari Ayub, contoh dari Sadrak, Mesak, Abednego, contoh yang sangat kuat. Semua diambil sama Tuhan, sampai badannya dia pakai beling. Dia mempunyai daya tahan sampai di titik itu saja, Bapak Ibu. Sampai di titik begitu berat hidup dia, dia tidak pernah melepaskan Tuhan Yesus. Sampai di titik sudah tidak ada apapun, hartanya habis, anaknya diambil, meninggal, dirinya kena penyakit gatal, dia sampai gatal pakai beling, begitu gatalnya. Tapi dia tak pernah meninggalkan Tuhan Yesus. Sadrak, Mesak, Abednego, dia bilang, biarpun Tuhan tidak tolong saya, tapi saya tidak pernah, saya tetap percaya sama Tuhan Yesus. Amin. Biarlah saudara-saudara sekalian dan saya, kita tetap pegang teguh buah untuk pada saat kita menanti-nantikan Tuhan di minggu ketiga. Buahnya adalah kita dapat upah dari Tuhan. Pada saat kita mulai punya daya tahan, kita punya komitmen dengan Tuhan, buah ketiga di minggu ketiga ini adalah upahnya adalah kita diberkati sama Tuhan. Amin. Kita diberkati sama Tuhan, kita merasakan berkat sama Tuhan. Terus nantikan Tuhan. Berkat itu bukan bicara materi, tapi kita memiliki sukacita dari Tuhan dari dalam. Kita mulai merasakan terima kasih Tuhan. Kalau waktu itu aku diberkati, aku makan babi hong, Pizza Hut, tapi tidak ada sukacita. Aku habis selesai aku makan, aku pulang ke rumah, papa mama ribut berbesar. Pada saat aku makan steak, aku sampai di rumah, suamiku belum pulang-pulang. Pada saat aku sampai rumah, istriku belum pulang-pulang. Tapi biarlah terus kita tekun menanti-nantikan Tuhan. Dengan cara apa? Kita mempunyai daya tahan yang komitmen yang kuat dengan Tuhan. Dari situ kita mempunyai upah yang Tuhan kasih kepadamu. Tuhan mulai bilang kepadamu, diberkatilah engkau dalam nama Yesus. Diberkatinya engkau. Kita makin berdiri. Oh, haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Kita terus setia dalam perkara yang kecil. Kita kelola, kita kembangkan dalam nama Yesus. Kita kembangkan itu semua. Oh, haleluya. Kita mulai menyembah, kita mulai katakan terima kasih Tuhan. Kita ambil waktu untuk menyembah. Dari hari Senin sampai Sabtu begitu sibuk kita dengan kerjaan kita, begitu sibuk kita dengan anak kita, begitu sibuk kita dengan pertemanan kita. Hari ini Tuhan bilang, saya butuh engkau. Senin sampai Sabtu engkau terus meminta
kepada saya, tidak ada penyembahan kepada saya. Hari ini saya hanya butuh 5-10 menit untuk engkau mulai menyembah. Engkau senangkan Tuhan, engkau katakan, Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih. Banyak di luar sana mungkin mereka mempunyai materi keuangan yang sangat berkelimpahan, tapi dengar baik, mereka tidak satu kasur, mereka pisah ranjang. Kalau hari ini engkau datang sekeluarga, engkau masih saling menyayangi, masih bisa saling menyayangi, dan masih satu ranjang, dengar baik, itu berkat upah dari engkau terus tekun menanti-nantikan Tuhan dalam nama Yesus. Di luar sana banyak orang tes ujian kerja, tapi tidak pernah dapat kerjaan. Kalau engkau sekarang dapat kerjaan dan dapat gaji, dengar baik, itu adalah apa yang engkau telah tabur untuk menanti-nantikan Tuhan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terus tekun bersama Tuhan. Terus tekun bersama Tuhan. Oh haleluya. Terus mempunyai endurance, daya tahan yang kuat. Terus mempunyai komitmen sama Tuhan dalam nama Yesus. Oh haleluya. Oh haleluya. Oh haleluya. Oh haleluya. Oh haleluya. Oh terima kasih. Kemuliaan hanya bagimu. Kemuliaan hanya bagimu. Oh
semua berkat-Mu. Tuhan Yesus, kami minta belas kasihan-Mu, berkati setiap jemaat di Highway Ministry dalam setiap aktivitasnya, dalam setiap apapun yang mereka lakukan. Biarlah terus bisa berbuah dan berdampak bagi banyak orang dalam nama Yesus. Kuatkan mereka dalam setiap ujian yang ada. Percaya saja, ujian itu punya waktunya dan akan selesai. Asalkan kalian punya komitmen sama Tuhan, kalian terus punya daya tahan yang kuat bersama Tuhan, punya kekuatan yang lebih untuk terus menanti-nantikan Tuhan. Pada saat kau hari-hari ini ingin mencari pekerjaan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam waktu dekat engkau mempunyai pekerjaan dalam nama Yesus. Pada saat engkau sekarang lagi dalam kondisi keuangan yang tidak baik, dalam nama Yesus kami minta belas kasihan-Mu, turunlah berkat, bukalah keran berkat itu mulai sore ini dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Pada saat di antara jemaat Highway Ministry yang lagi mengalami ujian dalam keluarga, hamba-Mu berdoa hari ini Engkau pulih, keluarga-Mu terpulihkan, hubungan harmonis ada buat keluarga-Mu dalam nama Yesus. Keluarga-Mu pulih hari ini dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Dengar baik para teman-teman yang di bangku sekolah, kalau orang tuamu hari-hari ini sedang tidak baik-baik saja, angkat tanganmu dan taruh tangan kirimu di dada. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Roh Kudus hadir. Dalam nama Yesus, Roh Kudus hadir. Dalam nama Yesus, keluargamu pulih. Dalam nama Yesus, urapan turun atas keluargamu. Keluargamu harmonis dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Tugas kalian terus tekun untuk menantikan Tuhan. Dalam nama Yesus. Bagi kalian yang sekarang ini lagi ada pergumulan, target untuk menikah, dalam nama Yesus semua akan dilancarkan. Amin. Semua akan dilancarkan dalam nama Yesus. Bagi manusia mustahil. Kami dengar baik Yohanes 14 ayat 14. Biarlah aku yang akan maju berperang, engkau diam saja seperti Musa. Dalam nama Yesus ada jalan keluar. Dalam nama Yesus ada jalan keluar. Dalam nama Yesus ada jalan keluar. Dan bagi teman-teman yang sekarang merasa kering, merasa Tuhan tidak hadir dalam dirimu, engkau angkat tanganmu. Kalau engkau sekarang merasa kering, tidak ada rasa sukacita, engkau angkat tanganmu. Engkau angkat tanganmu, Tuhan. Engkau berkati, minta belas kasihan-Mu. Engkau bukakan, engkau masuk, Roh Kudus hadir. Biarlah tanah yang kering itu mulai ada air dalam nama Yesus. Ada air yang mengalir dalam nama Yesus. Mulai ada air yang mengalir. Engkau mulai diberikan air dari Tuhan. Roh Kudus hadir di hidupmu. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua katakan amin.